Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Hukman Majidah dengan NIM 4111421027 dan rekan saya Della Novita dengan NIM 4111421025. Di sini kami akan membahas soal-soal peluang majemuk, peluang bersyarat, dan aturan bias untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar probabilitas yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Arif Agustanto, MSI. Untuk soal yang pertama, berikut ini disajikan beberapa kejadian pada pengundian sebuah mata uang sebanyak 3 kali. Misalkan B, kejadian munculnya angka pada pengundian pertama, C, kejadian munculnya angka pada pengundian kedua, dan D, kejadian munculnya tepat 3 angka. Periksalah A, apakah B dan C saling bebas, B, apakah B dan D saling bebas. Penyelesaiannya, S sama dengan angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka-gambar-angka, gambar-angka-angka, angka gambar-gambar, gambar-angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Dengan NS-nya sama dengan 8. Lalu B-nya kejadian muncul angka pada pengundian pertama, yaitu ada 4, yaitu angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan angka gambar-gambar. Lalu yang C, kejadian munculnya angka pada pengundian kedua, yaitu ada 4, yaitu angka-angka-angka, angka-angka gambar, gambar angka-angka, dan gambar angka gambar. Lalu yang D, kejadian munculnya tepat 3 angka, ada 1, yaitu angka-angka-angka. B, irisan C, ada 2, yaitu angka-angka-angka dan angka-angka gambar. Lalu B, irisan D, ada 1, yaitu angka-angka-angka. Nah, sekarang kita periksa yang A, apakah B dan C saling bebas. Di sini kita cari peluang B sama dengan NB dibagi NS sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Lalu peluang C sama dengan NC dikali, peluang C sama dengan NC dibagi NS sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Lalu dapat kita cari peluang B irisan C sama dengan NB irisan C dibagi NS sama dengan 2/8 sama dengan 1/4. Lalu karena peluang B sama dengan karena peluang B dikali peluang C sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4, dan peluang B sama dengan peluang B dikali peluang C dikali sama dengan peluang B irisan C. Maka dapat kita simpulkan bahwa B dan C saling bebas. Untuk yang B, apakah B dan D saling bebas? Di sini kita cari peluang B sama dengan N, B per NS sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Lalu peluang D sama dengan ND per NS sama dengan 1/8. Nah, karena peluang B dikali peluang D itu sama dengan 1/2 dikali 1/8 sama dengan 1/16, dan peluang B irisan D-nya itu kita dapat 1/8, maka dapat disimpulkan bahwa peluang B dikali peluang D tidak sama dengan peluang B irisan D. Maka B dan D tidak saling bebas. Untuk soal selanjutnya, pada pengundian 2 buah mata dadu, berapakah peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 dengan salah satu mata dadunya adalah 2? Penyelesaian, misalkan A, peristiwa munculnya mata dadu berjumlah 6, dan B, peristiwa munculnya salah satu mata dadu bermata 2. NS sama dengan 36, karena 2 buah mata dadu. Lalu NA sama dengan 5, dengan A yaitu 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Lalu seterusnya NB sama dengan 11,
dengan B 1,2, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 6,2, 5,2, 4,2, 3,2, dan 2,1. Maka didapatkan NA irisan B sama dengan 2 dengan A irisan B, yaitu 2,4 dan 4,2, sehingga peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi per peluang A sama dengan N A irisan B per NA sama dengan 2 per 5 sama dengan 0,4. Untuk soal yang ketiga, sebuah dadu dilemparkan 1 kali, tentukan peluang munculnya angka genap atau angka lebih besar dari 3. Di sini ada 2 kejadian, kita misalkan A merupakan kejadian munculnya angka genap, dan B merupakan kejadian munculnya angka lebih besar dari 3. Untuk NS-nya itu adalah 6, karena di sini hanya terdapat sebuah dadu yang dilemparkan 1 kali. Untuk A, kejadian munculnya angka genapnya itu ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Maka peluang kejadian A-nya itu sama dengan NA dibagi dengan NS, sama dengan 3 per 6. Untuk B, kejadian munculnya angka lebih besar dari 3. Itu ada 3, yaitu 4, 5, dan 6. Maka peluang kejadian B-nya itu NB dibagi NS sama dengan 3 per 6. Untuk A irisan B-nya itu ada 2, yaitu 4 dan 6. Sehingga peluang A irisan B-nya itu sama dengan NA irisan B dibagi dengan NS, sama dengan 2 per 6. Rumus peluang kejadian A atau B, yaitu PA gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B, sama dengan 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurangi dengan 2 per 6, sama dengan 4 per 6 atau 2 per 3. Jadi, untuk peluang munculnya angka genap atau angka lebih besar dari 3, yaitu adalah 2 per 3. Soal yang nomor 4, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali bersama-sama di atas meja. Peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada uang logam adalah, di sini ada kejadian A, yaitu kejadian munculnya angka 5 pada pelemparan dadu. Untuk ruang sampel pada pelemparan dadu yaitu ada 6. Untuk NA-nya adalah 1, sehingga peluang A-nya itu sama dengan 1 per 6. Untuk B, kejadian munculnya angka pada pelemparan uang logam. Ruang sampel pada pelemparan sekeping uang logam itu 2, yaitu angka dan gambar. Jadi untuk NB-nya itu sama dengan 1, sehingga peluang B-nya itu sama dengan 1 per 2. Peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada uang logam adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Sama dengan 1 per 6 dikali dengan 1 per 2, hasilnya 1 per 12. Baik, untuk soal selanjutnya, kotak 1 berisi 2 bola merah dan 3 bola putih. Kotak 2 berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Peluang bola yang terambil bola merah dari kotak 1 dan bola putih dari kotak 2 adalah penyelesaian NS-nya sama dengan 40. Didapat dari 8 kali 5. Misalkan A terambil bola merah dari kotak 1, ada sebanyak 16, yaitu M1, 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 M2, dan seterusnya, sehingga peluang A yaitu 16 per 40. Dan misalkan B, kejadian terambil bola putih dari kotak 2, yaitu ada 15, yaitu M1, P1, M1, P2, dan seterusnya, sehingga peluang B sama dengan 15 per 40. A irisan B ada 6, yaitu M1, P1, M1, P2, M1, P3, M2, P1, M2, P2, dan M2, P3, sehingga didapat peluang A irisan B sama dengan 6 per 40 sama dengan 3 per 20.
Soal yang keenam, besok Ana akan mengadakan resepsi di luar gedung. Sayangnya, perakiraan cuaca bilang besok hujan. Sebenarnya di tahun-tahun belakangan ini hujan hanya turun 5 hari per tahun. Selama ini, jika benar-benar hujan, perakirawan cuaca memprediksi dengan benar sebesar 90%. Jika tidak hujan, perakirawan salah memprediksi sebanyak 10%. Diambil dari semua prediksi yang telah dibuat. Jadi, berapakah kemungkinan besok benar-benar hujan? Diasumsikan tidak ada tahun kabisat. Maka penyelesaiannya, misalkan PH sama dengan PH adalah prediksi turun hujan dan H adalah hujan. Maka kita dapatkan peluang H sama dengan 5 hari per tahun sama dengan 5 per 365 karena tadi diasumsikan tidak ada tahun kabisat sehingga jumlah hari dalam satu tahunnya itu 365 disederhanakan jadi 1 per 73. Lalu peluang H komplement sama dengan 1 dikurangi 5 per 365 sama dengan 360 per 365 atau disederhanakan jadi 72 per 73. Nah, selanjutnya peluang prediksi hujan dengan syarat hujan yaitu diketahui tadi 90% sama dengan 90 per 100 sama dengan 9 per 10. Lalu peluang prediksi turun hujan dengan syarat tidak hujan yaitu 10% sama dengan 10 per 100 sama dengan 1 per 10. Nah, lalu peluang hujan dengan syarat prediksi turun hujan yaitu peluang prediksi hujan dengan syarat hujan dikali peluang hujan per peluang prediksi turun hujan dengan syarat hujan dikali peluang hujan ditambah peluang prediksi turun hujan dengan syarat tidak hujan dikali peluang tidak hujan sama dengan 9 per 10 dikali 1 per 73 per 9 per 10 kali 1 per 73 ditambah 1 per 10 dikali 72 per 73. Sama dengan 9 per 730 per 9 per 730 tambah 72 per 730. Sama dengan 9 per 730 per 81 per 730 sama dengan 9 per 81 atau dapat disederhanakan jadi 1 per 9. Jadi kemungkinan besok benar-benar hujan yaitu 1 per 9. Soal nomor 7, 3 mesin A, B, C masing-masing menghasilkan 20%, 40% dari jumlah seluruh produksi. Masing-masing mendapat 5%, 10%, dan 15% produk cacat. Satu produk diambil secara acak dan diperiksa ternyata rusak. Berapa peluang bahwa produk tersebut dihasilkan oleh mesin A? Kita misalkan untuk R, kejadian barang rusak. Peluang mesin A yaitu 20 per 100 atau 0,2. Peluang mesin B 40 per 100 atau 0,4. Peluang mesin C 40 per 100 atau 0,4. Untuk peluang rusak dengan syarat mesin A itu 5 per 10 sama dengan 0,05. Maaf, 5 per 100 atau sama dengan 0,05. Untuk peluang rusak dengan syarat mesin B itu 10 per 100 atau 0,1. Untuk peluang rusak dengan syarat mesin C itu 15 per 100 atau 0,15. Untuk peluang mesin A dengan syarat rusak itu sama dengan peluang rusak dengan syarat A dikali dengan peluang A dibagi dengan peluang rusak dengan syarat A dikali peluang A ditambah dengan peluang rusak dengan syarat B dikali peluang B ditambah dengan peluang rusak dengan syarat C dikali dengan peluang C. Sama dengan 0,05 dikali dengan 0,2 dibagi dengan 0,05 dikali dengan 0,2 ditambah 0,1 dikali dengan 0,4 ditambah 0,15 dikali dengan 0,4
sama dengan 0,01 dibagi dengan 0,11 atau 1/11. Jadi untuk peluang produk tersebut dihasilkan oleh mesin A yaitu 1/11. Soal nomor 8, misalkan dimiliki dua kotak, yaitu kotak 1 dan kotak 2. Dalam kotak 1 terdapat 10 bola yang terdiri dari 3 bola merah dan 7 bola putih. Sedangkan pada kotak kedua terdapat 15 bola yang terdiri dari 5 bola merah dan 10 bola putih. Apabila bola-bola tersebut disatukan dalam ember dan satu bola diambil secara random tanpa melihat dan ternyata berwarna merah, tentukan peluang bahwa bola tersebut semula berasal dari kotak 1. Karena keseluruhan terdapat 25 bola yang terdiri dari 10 bola dari kotak 1 dan 15 bola dari kotak 2, dari 25 bola tersebut 8 bola berwarna merah dan 17 berwarna putih. Kita misalkan untuk A merupakan kejadian terambil bola dari kotak 1. M merupakan kejadian terambil bola merah dan peluang A sama dengan 10/25. Untuk peluang A komplement itu 15/25. Peluang M dengan irisan A itu sama dengan 3/25. Peluang M dengan irisan A komplement itu sama dengan 5/25. Peluang M dengan syarat A itu sama dengan 3/25 dibagi dengan 10/25, sama dengan 3/10. Untuk peluang M dengan syarat A komplement itu sama dengan 5/25 dibagi dengan 15/25, hasilnya 5/15. Jadi untuk peluang A dengan syarat M itu sama dengan peluang M dengan syarat A dikali dengan peluang A dibagi dengan peluang M dengan syarat A dikali dengan peluang A, ditambah dengan peluang M dengan syarat A komplement dikali dengan peluang A komplement. Sama dengan 3/10 dikali dengan 10/25 dibagi dengan 3/10 dikali 10/25 ditambah 5/15 dikali 15/25, hasilnya 3/8. Soal selanjutnya diketahui 3 kotak masing-masing memiliki 2 laci. Di dalam laci-laci tersebut terdapat sebuah bola. Di dalam kotak 1 terdapat bola emas, kotak kedua terdapat bola perak, dan kotak 3 terdapat bola emas dan perak. Jika diambil sebuah kotak dan isinya bola emas, berapa probabilitas bahwa laci lain berisi bola perak? Dari persoalan di atas, dimisalkan A1 adalah kejadian terambilnya kotak 1, A2 adalah kejadian terambilnya kotak 2, dan A3 adalah kejadian terambilnya kotak 3. Dan jika X adalah kejadian terpilih laci berisi bola emas, maka dari soal, maka kita dapat menghitung peluang A1 sama dengan 1/3, peluang A2 sama dengan 1/3, dan peluang A3 sama dengan 1/3. Karena hanya diambil satu kotak dari 3 kotak. Maka peluang X dengan syarat A1 sama dengan 1, peluang X dengan syarat A2 sama dengan 0, karena di kotak kedua hanya terdapat bola perak. Lalu peluang X dengan syarat A3 sama dengan 1/2. Persoalannya adalah telah diambil sebuah kotak dan isinya bola emas, dan diminta peluang laci lain berisi bola perak. Artinya, peluang yang dimaksud adalah peluang untuk kotak 3 yang isinya bola emas dan bola perak. Maka dengan teorema Bayes dapat diperoleh peluang A3 dengan syarat X sama dengan peluang A3 dikali peluang X dengan syarat A3 dibagi dengan peluang A1 dikali peluang X dengan syarat A1 ditambah peluang A2 dikali peluang X dengan syarat A2 ditambah peluang A3 dikali peluang X dengan syarat A3 sama dengan 1/3
dikali 1/2 dibagi dengan 1/3 dikali 1 ditambah 1/3 dikali 0 ditambah 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/3. Jadi peluang bahwa laci lain berisi bola perak yaitu 1/3. Selanjutnya, peluang seorang dokter mendiagnosis suatu penyakit secara benar adalah 0,75. Bila diketahui dokter tersebut salah mendiagnosis, peluang pasien akan menuntut ke pengadilan sama dengan 0,92. Peluang dokter tersebut salah mendiagnosis dan pasien menuntutnya sama dengan penyelesaian, misalkan A. Kejadian dokter benar mendiagnosis penyakit, B. Kejadian pasien menuntut ke pengadilan, dan C. Kejadian dokter salah mendiagnosis penyakit, maka diketahui peluang A sama dengan 0,75, peluang B dengan syarat C sama dengan 0,92. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu peluang dokter salah mendiagnosis penyakit menggunakan rumus peluang komplement, yaitu peluang A ditambah peluang C sama dengan 1. Peluang A-nya kita masukkan 0,75 ditambah peluang C sama dengan 1, maka didapatkan peluang C sama dengan 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25. Nah, dari situ maka kita dapat menghitung peluang dokter salah mendiagnosis dan pasien menuntut atau peluang B irisan C dengan rumus peluang B dengan syarat C sama dengan peluang B dikali peluang B irisan C dikali peluang C sama dengan 0,92 sama dengan peluang B irisan C dikali 0,25, maka didapatkan peluang B irisan C sama dengan 0,92 dibagi 0,25 sama dengan 0,23. Jadi peluang dokter salah mendiagnosis dan pasien menuntutnya sama dengan 0,23. Soal selanjutnya, diagram Venn berikut menunjukkan banyaknya elemen kejadian A dan B. Jika diketahui peluang A irisan B-nya itu 1/5, peluang A gabungan B komplemennya itu sama dengan peluang A dikurangi peluang A irisan B, dan Z sama dengan 2X. Maka peluang B-nya adalah, untuk penyelesaiannya, banyak elemen pada semesta adalah NS, yaitu X ditambah Y ditambah Z ditambah 3. Karena Z-nya itu 2X, maka dapat kita substitusikan sehingga dapat kita tulis NS sama dengan 3X ditambah Y ditambah 3. Diketahui peluang A irisan B-nya itu 1/5. Berdasarkan diagram Venn di atas, diperoleh peluang A irisan B-nya sama dengan Y dibagi dengan 3X ditambah Y ditambah 3. Peluang A irisan B-nya tadi 1/5 sama dengan Y per 3X ditambah Y ditambah 3. Kita kalikan silang sehingga mendapat 5Y sama dengan 3X ditambah Y ditambah 3. Untuk dapat kita sederhanakan menjadi 4Y minus 3X sama dengan 3 untuk persamaan pertama. Selanjutnya, untuk peluang A gabungan B komplement itu sama dengan peluang A dikurangi peluang A irisan B. Peluang A gabungan B komplemennya itu 3/3X ditambah Y ditambah 3 sama dengan X ditambah Y dibagi 3X ditambah Y ditambah 3 dikurangi dengan Y dibagi 3X ditambah Y ditambah 3. Sehingga 3/3X ditambah Y ditambah 3 itu sama dengan X dibagi 3X ditambah Y ditambah 3. Diperoleh X-nya itu sama dengan 3 berdasarkan persamaan pertama. Maka 4Y dikurangi 3 dikali 3 sama dengan 3. Sehingga nilai Y-nya itu sama dengan 3. Karena Z sama dengan 2X dan X-nya adalah 3, maka Z-nya itu 2 dikali 3 sama dengan 6. Dengan demikian, peluang B sama dengan Y ditambah Z dibagi dengan 3X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 6 dibagi dengan 3 kali 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9/15 atau bisa kita sederhanakan menjadi 3/5. Jadi untuk peluang B-nya itu sama dengan 3/5. Soal nomor 12, jika peluang listrik padam hari Rabu adalah 10% dan peluang listrik padam pada hari Jumat adalah 15%,
Tentukan peluang listrik padam hari Rabu atau Jumat. Penyelesaian, oleh karena dapat terjadi pemadaman listrik pada kedua hari, kejadian ini adalah kejadian yang tidak terpisah satu sama lain. Kejadian ini juga saling bebas karena pemadaman listrik pada hari Rabu tidak mempengaruhi pemadaman listrik pada hari Jumat. Kita ketahui bahwa peluang R-nya itu sama dengan 10% peluang listrik padam pada hari Rabunya, atau 0,10. Peluang listrik padam pada hari Jumat itu 15% atau 0,15. Peluang R gabungan J-nya itu sama dengan PR ditambah PJ dikurangi dengan peluang R irisan J. Atau sama dengan 0,10 ditambah dengan 0,15 dikurangi dengan 0,10 dikali dengan 0,15. Sama dengan 0,25 dikurangi dengan 0,015 sama dengan 0,235 atau 23,5%. Jadi peluang akan terjadi pemadaman listrik pada hari Rabu atau Jumat adalah 23,5%. Baiklah, itulah penjelasan kami mengenai soal-soal peluang majemuk, peluang bersyarat, dan juga aturan Bayes. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.